Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Lestari Nama Tondang. Hadir, Bu. Nur Indah Safitri. Hadir, Bu. Khairunisa. Khairunisa. Siti Aisyah. Oke, mungkin terkendala jaringan ya. Ibu langsung mulai saja. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai induksi matematika. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih manfaat dari kita mempelajari induksi matematika. Nah, induksi matematika kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ketika mengambil nominal uang yang diinginkan melalui sebuah ATM. Nah, yang kedua itu bisa ketika kita menyusun keping-keping domino. Nah, di sini Ibu akan share screen dulu materi kita. Nah, jadi induksi matematika itu adalah suatu teknik pembuktian yang baku dalam matematika sehingga hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematika. Prinsip induksi matematika ini merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu jenis pernyataan matematis. Nah, di sini ada contoh, yaitu buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan n kuadrat tambah n per 2. Nah, cara penyelesaiannya, yang pertama dengan menggunakan prinsip induksi matematika, maka untuk n sama dengan 1 akan ditunjukkan bahwa P1 itu benar. Jadi, n sama dengan n kuadrat tambah n per 2. N-nya tadi kita misalkan N sama dengan 1 kan, jadi kita masukkan 1 sama dengan 1 kuadrat tambah 1 per 2, 1 sama dengan 1. Nah, hal tersebut bernilai benar, berarti terbukti bahwa N sama dengan 1 itu pernyataannya benar. Nah, untuk langkah yang kedua, kita andaikan benar bahwa Pn untuk N sama dengan K, sehingga 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan K kuadrat tambah K per 2. Nah, di sini kita tinggal menggantikan aja yang di soal dia huruf N dengan si K. Nah, untuk langkah yang keempat, kita akan buktikan bahwa N sama dengan K tambah 1 itu benar. Jadi, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1 per 2. Nah, sebelumnya kita telah peroleh nih bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan K kuadrat tambah K per 2. Ini kita peroleh dari pernyataan yang kedua bahwa Pn untuk N sama dengan K. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan, kita akan peroleh 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K tambah 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1 per 2. Nah, kemudian yang 1 tambah K tambah 3 yang ini, itu dia sama dengan K kuadrat tambah K per 2. Yang ini itu sama dengan K kuadrat tambah K per 2. Kemudian ditambahkan dengan K tambah 1 sama dengan ini kita kalikan
ya. Jadinya itu K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah K tambah 1 per 2. Nah, K kuadrat tambah K per 2 ditambah 2 kali K tambah 1 per 2 itu sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah K tambah 1 per 2. Nah, K kuadrat tambah K per 2 tambah 2K tambah 2 per 2 sama dengan K kuadrat tambah 3K tambah 2 per 2. Maka K kuadrat tambah 3K tambah 2 ini kan penyebutnya telah sama nih kan. Jadi kita tinggal menjumlahkannya saja. Sama dengan K kuadrat tambah 3K tambah 2 per 2. Nah, terbukti bahwa ruas di kiri itu sama dengan ruas di kanan. Nah, dari contoh soal yang telah Ibu berikan, ada nggak yang bisa memberitahukan Ibu apa aja sih tadi langkah-langkah untuk mencari induksi matematika? Ada yang bisa? Bu, Iya, Siti Aisyah? nggak bisa, Bu. Oke. Jadi, ulang ya. Nah, langkah-langkah dalam induksi matematika itu cara penyelesaiannya yang pertama kita buktikan bahwa suatu rumus atau pernyataan tersebut itu benar untuk N sama dengan 1. Dan yang kedua, kemudian itu kita asumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Setelah itu kita buktikan lagi bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, kemudian adapun metode pembuktian langsung. Nah, pembuktian langsung ini tuh dilakukan dengan menguraikan premis dengan dilandasi definisi atau fakta yang ada untuk memperoleh suatu kesimpulan. Pembuktian langsung itu merupakan metode pembuktian yang menggunakan alur maju dengan syarat sebelumnya itu harus benar pernyataannya. Nah, contohnya itu jika N bilangan ganjil, maka N pangkat 3 itu adalah bilangan ganjil. Buktinya, jika N adalah bilangan ganjil, maka kita dapat menuliskan bahwa N itu sama dengan 2K tambah 1. Dengan K itu adalah bilangan bulat. Maka N pangkat 3 itu sama dengan 2K tambah 1 pangkat 3, sama dengan 8K pangkat 3. Tahu kan kenapa 8K pangkat 3? Nah, kemudian ditambah 12K pangkat 2 tambah NK tambah 1 sama dengan 2 dikali 4K pangkat 3 tambah 6K kuadrat tambah 3K tambah 1. Jadi bentuk dari 2 dikali 4K pangkat 3 tambah 6K pangkat 2 dan tambah 3K tambah 1 itu adalah bilangan ganjil. Dan N3 itu juga merupakan bilangan ganjil. Nah, selain pembuktian langsung, ada juga metode pembuktian yang tidak langsung. Nah, pembuktian tidak langsung ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada metode kontraposisi dan yang kedua ada kontradiksi. Nah, metode kontraposisi ini itu pembuktiannya digunakan untuk membuktikan kontraposisi dari implikasi pernyataan secara simbolik. Misalnya P maka Q kongruen dengan ingkar Q maka ingkar P. Contohnya itu buktikan P sama dengan N pangkat 3 bilangan ganjil dan Q sama dengan N bilangan ganjil. Nah, pembuktiannya, jika N itu bukan bilangan ganjil, maka N adalah bilangan genap, sehingga N dinyatakan dengan N sama dengan 2K. Di mana K itu adalah bilangan asli. Nah, jika N pangkat 3 itu sama dengan 2K pangkat 3 sama dengan 8K pangkat 3 sama dengan 2 dikali 4K pangkat 3, maka N pangkat 3 itu adalah bilangan genap. Jadi pengandaian kita bahwa N itu bukan bilangan ganjil itu adalah benar. Sehingga kontraposisinya ingkar Q, maka ingkar P itu juga benar. Nah, implikasi P maka Q itu benar, itu yang menyebabkan bahwa N pangkat 3 bilangan ganjil maka N adalah bilangan ganjil. Nah, yang kedua ada metode kontradiksi. Nah, pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi ini tuh dengan mengandaikan konklusi yang salah dan menemukan
suatu hal yang bertentangan dengan fakta atau teorema yang ada. Jika pengandian konklusinya salah, sehingga konklusi yang ada benar berdasarkan premis itu ada. Contohnya itu buktikan untuk semua bilangan bulat n, jika n pangkat 3 itu ganjil, maka n itu bakalan ganjil. Buktinya, Q bernilai salah atau ingkar Q itu bernilai benar karena konklusi, ya kan? Jika n bukan bilangan bulat ganjil, maka n itu adalah bilangan bulat genap. Nah, misalnya nih, n itu sama dengan 2K. Dengan K bilangan bulat, maka n pangkat 3 sama dengan 2K pangkat 3, atau n pangkat 3 itu sama dengan 8K pangkat 3. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa n pangkat 3 itu adalah bilangan bulat genap atau ingkar Q. Nah, suatu kontradiksi diketahui P benar, sedangkan dari langkah-langkah logis diturunkan ingkar P itu benar. Oleh sebab itu, kontradiksinya tidak boleh terjadi. Maka pengandaiannya itu harus diingkari. Jadinya dia ingkar Q atau ingkar Q itu salah atau Q itu benar. Nah, kira-kira ada yang mau dipertanyakan nggak untuk materi kita pada pertemuan kali ini? Ayo, ada yang ingin bertanya nggak kira-kira? Nggak ada, Bu. Nah, jika nggak ada yang ingin bertanya, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, pembagian kelompoknya itu terserah kalian bagi sendiri, ya. Kemudian Ibu akan memberikan sebuah las. Nah, untuk pengumpulan lasnya itu akan dikumpulkan pada minggu depan dan dikumpulkan secara Google Classroom tadi ya, dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Dan untuk tugas individu itu kalian buka buku halaman 24, uji kompetensi 1. Nah, kalian buka bukunya itu tadi uji kompetensi 1.2 ya. Itu bakal dikumpul juga minggu depan, itu dikumpul secara kolektif ya. Nanti Siti Aisyah tolong dikumpulkan dan diberikan kepada Ibu ya. Nah, jadi pembelajaran induksi matematika ini itu sangatlah penting. Kenapa? Karena tadi contohnya aja dalam kehidupan sehari-hari, kita mengambil nominal uang yang kita inginkan dalam ATM. Nah, itu juga kita menggunakan induksi matematika. Nah, Oke. Sampai di sini saja mungkin pembelajaran kita padatkan saja. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan kita pelajari mengenai bentuk-bentuk penerapan induksi matematika. Itu akan kita pelajari pada minggu depan ya. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Siti Aisyah Sagala. Kepada Siti Aisyah, Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan ya.